bahwa ketika kita bicara tentang relasi negara, pasar, dan masyarakat, berarti kita juga akan bicara tentang pasar yang ada di negara berkembang. Karena begini, kalau tidak ada negara berkembang, ya pasti tidak akan ada negara maju. Tidak akan ada negara yang bisa mendominasi kekuatan ekonominya ke negara berkembang. Oleh karena itu, saya katakan dari awal bahwa konteks pasca Perang Dunia Kedua itu penting, ya, karena tanpa konteks pasca Perang Dunia Kedua, kita tidak akan ketemu yang namanya dalam konsep itu dunia ketiga, atau kita tidak bakalan ketemu dengan konsep yang namanya dunia atau negara berkembang. Anda ingat kalau kita bicara tentang negara berkembang atau dunia ketiga atau dan dunia pertama, itu adalah pembagian secara geografis yang dibuat dan disusun oleh Immanuel Wallenstein, ya, yang membuat kategorisasi, membuat konsep bahwa negara maju itu adalah negara dunia pertama dan itu berada di negara-negara Eropa, Amerika Utara, Amerika Serikat, gitu ya. Sedangkan negara dunia ketiga atau negara berkembang itu ada di Afrika, Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia, gitu ya. Nah, ini pembagian secara wilayah geografis. Kenapa dikatakan pembagian wilayah secara geografis? Karena mereka yang ada di negara dunia pertama ini memang sistem kapitalisnya sudah ada, ya, sejak Perang Dunia Pertama, ya, kegagalan atau kebangkitan dengan sistem Milanese itu yang ada, maka di sini negara-negara itu akan terus-menerus mencari jajahan, mencari negara-negara yang bisa ditaklukkan karena untuk penguasaan sumber daya alamnya. Nah, maka ketika kita bicara bagaimana relasi negara, pasar, dan masyarakat pasca Perang Dunia Kedua, maka sekarang kita akan memulainya, ya. Ini nanti Anda akan bisa memperoleh perspektif atau memperoleh pemahaman bahwa relasinya itu tidak selalu dominasi sudah dan subordinasi. Bahkan mereka bisa membentuk kekuasaan sendiri, bisa membentuk wilayah yang tidak pernah dibayangkan oleh Immanuel Wallenstein. Karena apa? Karena mereka menerapkan gaya-gaya pembangunan sendiri yang ini disebut dengan developmental state. Developmental state. Jadi pasar, kekuatan pasar itu tidak ada, tapi diciptakan oleh negara dengan menjalankan kebijakan substitusi impor. Kasus yang paling jelas itu ada di Amerika Latin ketika rezimnya itu benar-benar mengarah kepada populis, ya. Tapi di negara kita meskipun rezimnya bukan rezim populis, juga mengembangkan model pembangunan yang didikte, yang dikendalikan, diarahkan oleh negara. Namanya developmental state. Jadi ini adalah suatu bentuk pengecualian. Developmental state adalah suatu varian bentuk pengecualian di mana pasar yang dibuat, diciptakan oleh negara adalah pasar yang bersifat semu. Kenapa terjadi? Karena sistem kapitalisnya masih awal, masih dini. Oke. Baik, nanti akan kita belajarnya ke sana. Tapi sebelum kita mulai, kita kembali lagi ke poin yang sudah saya buat di sini, bahwa ada 5 poin ketika kita belajar bagaimana konfigurasi relasi negara, pasar, dan masyarakat yang ada sampai sekarang. Kita mulai dari pengaruh, kita pertama dari pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa dampak yang banyak, ya, terutama dampak pemiskinan terhadap suatu negara. Kedua, berdampak pada pengembangan sistem liberal, ekonomi liberal, sistem kapitalis yang berkembang pesat. Yang ketiga adalah menyebabkan keterbelakangan di negara-negara yang baru merdeka. Yang keempat, menyebabkan negara sering melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan pasar yang menjanjikan kemakmuran. Jadi, kalau kita bicara globalisasi, memang indah.
Karena dengan globalisasi ini aktor utama yang dipanggil untuk menciptakan kesejahteraan adalah pasar. Jadi keterlibatan pasar itu memang diperuntukkan untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Karena apa? Di sini adalah pasar bebas. Pasar bebas bukan yang kita bayangkan pasar yang benar-benar bebas gitu ya, tapi di sini adalah pasar yang cenderung menjadi arena yang didominasi oleh kekuasaan dari negara-negara maju. Jadi negara maju ini menggunakan pengaruhnya. Ya, pengaruhnya banyak sekali. Ya, dia misalnya punya pengaruh dalam bidang politik keuangan di tingkat internasional. Dia bisa meminjami uang ketika dunia itu mengalami krisis atau negara mengalami krisis. Dia bisa meminjami tenaga ahli ketika negara itu kekurangan tenaga ahli. Dia bisa meminjamkan teknologi ketika negara itu tidak bisa menciptakan teknologi. Jadi pengaruh politiknya ini kemudian dimanfaatkan, ya, atas nama kemakmuran. Sehingga mereka ketika sudah menancapkan kuku-kukunya di negara berkembang dunia ketiga, maka mereka paling sering menerapkan kebijakan yang mengarah kepada proteksionis, ya. Jadi mereka mengadopsi langkah-langkah proteksionis itu ya, terutama untuk negara-negara miskin. Ya, contohnya yang paling jelas ini bisa lihat ya. Misalnya di awal-awal kita negara Indonesia mengalami resesi, maka IMF langsung turun tangan memberi talangan utang ya supaya bisa memulihkan keadaan ekonomi yang mengalami kehancuran. Ya, kehancuran pun itu kalau dilacak ya karena kita belum siap menghadapi dan mengukur sepak terjang dari pasar global. Ya, kita nggak sadar bahwa pasar global ternyata merusak tatanan ekonomi atau fundamental ekonomi Indonesia yang saat itu disebut adalah koperasi. Jadi koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat menghadapi pasar global, kekuatan kapitalis yang besar, maha dahsyat, plus dukungan dari rezim yang mempunyai kuasa besar, ya jelas koperasi itu kelompok-kelompok gitu ya. Koperasi menghadapi transnasional, koperasi menghadapi kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional, kekuasaan multinasional, ya nggak bisa lah, jadi hancurlah kita di situ. Ya, sampai sekarang hancur gitu ya, karena koperasi juga tidak bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global. Baik, selanjutnya yang menjadi problem ketika globalisasi itu sudah menjadi suatu keharusan ya, suatu keniscayaan, kita tidak ada yang bisa membela dari pengaruh globalisasi ya, karena memang kekuatan-kekuatan global di situ beroperasi ya. Jadi oleh karena itu yang kita lihat bagaimana fluktuasi dinamika interaksi negara pasar masyarakat yang paling mengerikan ya akibat dari pengaruh globalisasi. Pasar itu nggak ada masalah, dia kuat, dia tetap bisa bertengger di mana-mana, di semua lapisan, di desa bisa, ya di tingkat masyarakat, di tingkat desa bisa, di tingkat nasional bisa, tingkat regional bisa, apalagi internasional, nggak ada pengaruh karena dia bisa melakukan adaptasi, ya. Tapi bagaimana dengan civil society? Nah ini jadi problem.